I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga walaupun udah siang kayak gini ya, tetap semangat, tetap fokus, tetap semangat. Ya, aku mau kenalan lagi. Maka nama aku Naila ya. Semoga hari ini kalian diajar sama aku walaupun itu materinya tapi ngena gitu ya. Kayak hari ini siapa yang gak masuk? Karena ini dulu. Yang gak masuk siapa hari ini? Kenapa? Tadi dia dulu. Oh iya. Sebelumnya nih di materinya itu BTC itu belajar tentang apa? Pertemuan sebelumnya. Apa tajwid, mati, atau huruf hijaiyah? Tajwid itu apa sih? Makhrij hurufnya nih nanti akan dijelaskan bagaimana sih cara mengucapkan huruf hijaiyah itu di apa aja gitu, di apa namanya tuh, di lagu apa aja gitu. Kita langsung ke materinya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya membaca doa. Hari ini ya, jadi setelah kita tadi istirahat makan, apalagi kan ini pelajaran kedua ya, atau pelajaran kedua ya, harus semangat hari ini ya. Jika kau gagal hari ini, percayalah bahwa besok adalah tomorrow. Jadi ya kita sebelum itu, kalian ini kan kita mau belajar makhrij huruf. Di sini ada tujuan pembelajarannya, jadi kalian juga sebagai anak murid harus tahu. Kenapa sih harus mempelajari makhrij huruf? Itu terdapat dalam surah Al-Muzammil. Kita ada yang mau membaca? Ayo angkat tangannya dong, jangan saya itu terlalu banyak orang di sini. Ayo, kamu boleh. Ayo, bisa. Kamu pasti bisa ya. Ya, jalan sih. Ya, betul banget. Jadi, kenapa sih kita harus mempelajari makhrij huruf? Karena dalam Al-Quran ya, bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi ketika kita sudah mempelajari makhrij huruf, maka kita tuh tahu misalnya huruf-huruf itu harusnya bacanya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk lagi. Pada materi apa itu makhrij huruf? Makhrij huruf ini terbagi jadi dari dua kata. Dari dua kata ini makhrij yaitu tempat keluar, makhrij adalah tempat keluar, dan harfu artinya adalah huruf. Kata majelis makhrij huruf ini disatukan jadi makhrij huruf. Makhrij itu artinya tempat keluar dan huruf adalah huruf sendiri ya. Jadi makhrij huruf ini menurut bahasa adalah tempat keluarnya huruf-huruf.
Lalu ada huruf istilahnya adalah tempat keluar huruf-huruf ketika huruf-huruf itu dibunyikan. Sebenarnya kan kita sudah mempelajari pengertian makhrajul huruf. Lalu yang kedua itu ada pembagian makhrajul huruf. Jadi prakteknya itu seperti ini. Jadi kayak gini ya. Jadi ini tuh diilustrasikan seperti bentuk tenggorokan kita. Ini adalah tenggorokan dan ini tuh lidah. Nah, yang pertama ini ada al-ja'u. Al-ja'u itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Nah, yang pertama ada al-ja'u yang pertama. Al-ja'u itu apa? Al-ja'u itu adalah rongga mulut dan tenggorokan. Ya, bahwa al-ja'u itu adalah lubang atau lingkaran. Pada istilah tajwid, al-ja'u adalah suara atau bunyi huruf. Nah, di dalam al-ja'u ini ada 3 huruf yang keluar gitu. Yang pertama itu ada huruf alif. Jadi kalian bisa merasakan ya kalau misalnya alif belajarnya kalau misalnya rongga mulut itu yang keluar tadi ada huruf apa? Alif. Yang kedua ada al-halqi. Al-halqi ini tenggorokan. Nah, kita diilustrasikan kalau tenggorokan kita kan kayak gini ya. Nah, al-halqi ini tenggorokan tuh ini. Jadi ada bagian-bagian juga al-halqi tenggorokan itu. Yang pertama ini adalah tenggorokan paling bawah. Tenggorokan paling bawah ini ada huruf dan H. Jadi bisa dirasakan juga kayak H itu kan di bawah banget ya. H keluar semua nadanya H. Lalu ada hamidah. Nah, lalu ada tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah tuh di sini. Di sini ada huruf keluarnya itu ain dan H. Ain dan H yang itu ada tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian atas itu pas huruf kancinya ada o sama o. Ini ada lidah. Lisan itu adalah lidah ya. Jadi huruf yang keluar dari lidah itu ternyata banyak. Yang pertama ada pangkal lisan. Pangkal lisan itu adalah pangkal lidah yang paling belakang. Nah, di pangkal lidah ini keluar nanti huruf o. Nah, di sini ada kelihatan ya. Pangkal lidah itu paling ini ada huruf o. Jadi kalau yang kita tahu kan kayak huruf hijaiyah itu keluar kayak keluar aja gitu dari mulut ya. Tapi ternyata kalau kita pelajari masuk ke huruf kayak itu ternyata ada bagian-bagian di tenggorokan itu yang ada huruf yang keluarnya gitu. Kayak ini nih, huruf o ternyata keluarnya di pangkal lidah paling belakang. Coba kalian rasain deh. O. Ya, rasa gitu ya kayak dilekatkan huruf o dan juga nah keluar juga tahap. Ini kan huruf o ini paling sini ya. Nah, yang kedua itu ada wasful lisan. Wasful lisan itu apa? Yaitu lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah ini kan tadi pangkal lidah ya. Lalu ini pangkal lidah. Nah, wasful lisan itu adalah lidah yang paling tengah. Nah, lidah bagian tengah ini nanti akan menghasilkan huruf ya, sya dan jim.
bagian atas. Nah, itu ada huruf lagi nun. Kalian rasain deh, pasti kalau misalnya lidah keangkat itu pasti elam itu kayak harus keangkat banget gitu, elam. Nggak. Terakhir ada bagian ujung lidah. Ujung lidah itu yang ini nih, ya. Ada tampuk lidah. Ujung lidah ini ada banyak tuh. Nah, yang pertama ada ta. Kan kalau ta itu frasa ya, lidah itu menempel dengan gusi pangkal gigi atas. Ada ta. Ada to. Ada tadi ada al jauh itu apa tadi al jauh? Terus yang kedua tadi ada apa? Al khalqi apa? Alisan apa tadi? Ada contoh-contohnya. Nah, yang keempat itu ada asyafatain, yaitu kedua bibir. Jadi tadi kita udah belajar rongga mulut, lalu ada ronggongan, ada lisan, lalu yang keempat ada kedua bibir. Nah, huruf yang keluar dari kedua bibir yang menyatu di bibir atas bibir bawah itu ada huruf fa, mim, ba, dan waw. Nah, huruf fa itu keluar ketika gigi atas dan bibir bawah itu ketemu. Bahasa itu fa gitu. Kan gigi atas dan bawah ketemu kan, fa gitu. Lalu yang kedua ketika kedua bibir posisinya tertutup, ketika bibir tertutup itu akan keluar huruf ba, dan mim, ya. Lalu ada bibir dalam posisi terbuka itu ada huruf waw, karena huruf waw coba kali. Nah, yang terakhir ada al-qaish, huruf mim dan juga ini. Nah, setelah ada penjelasannya. Setelah tadi kita yang pertama ada apa tadi? Al-jauh. Terus yang kedua tadi ada apa? Al-khalqi. Terus yang ketiga? Yang keempat? Syafatain. Lalu yang kelima? Dan bintang 5. Mana? Ingetin ya kalian kelompok 2. Nah, apa tuh? Dia ada dua kelompok. Nanti akan aku kasih gambar. Kertas ini isinya apa sih? Nah, kertas ini nanti isinya ada nama kelompok. Jadi kalian bikin nama kelompok sekreatif mungkin. Ayo
Berapa?